Selamat sore, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menceritakan sedikit mengenai Education City di Qatar, terutama di Qatar Foundation. Tentunya informasi-informasi bisa didapatkan di internet, di Google, tapi pada kesempatan ini kita bisa saling sharing. Qatar itu suatu negara yang kecil, ya, berada di Teluk di Timur Tengah. Jadi kalau saya bikin lokasinya sangat-sangat kecil, sebesar mungkin kalau di Indonesia Pulau Sumba dengan populasi sekitar 2,7 juta, nggak terlalu banyak. Nah, dari 2,7 juta jiwa tadi, itu orang Qatarnya sendiri sekitar 300.000. Jadi dapat dibayangkan 2,4 juta adalah penduduk dari luar. Tadi Isa sudah menceritakan bagaimana diverse penduduk kita yang di Qatar ini, termasuk Indonesia. Orang Indonesia di Qatar sendiri sekitar 17.000, itu sensus yang terakhir. Kemudian dari 17.000 itu 5.000 adalah profesional, bekerja di berbagai sektor, oil, gas, bank, dan lain-lainnya. Mungkin kalau ditambahkan dengan keluarganya mungkin sekitar 10-12 ribu adalah mereka yang bekerja di profesional. Dan tentunya akhir-akhir ini Qatar menjadi sorotan, ya, mungkin ingat Piala Dunia. Ya, Piala Dunia akan 2 tahun lagi, finalnya itu tanggal 18 Desember 2022. Jadi 2 tahun dari sekarang itu tepat final Piala Dunia. Kemudian mungkin berita yang terakhir tahun 2030 Qatar menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi banyak aktivitas walaupun negara kecil kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain itu sangat kecil, ya, mungkin lebar sekitar 150 km, panjang mungkin sekitar 200-250 km, tapi cukup mempengaruhi bagaimana kondisi-kondisi di negara-negara sekitarnya. Nah, begitu masuk ke pendidikan, visi dari negara Qatar sendiri, visi dari Father Emir dan juga Sheikh Moza, itu mereka berdua adalah orang tua dari Emir Qatar yang sekarang, adalah bagaimana dengan berlimpahnya gas yang ada di negara Qatar ini untuk meningkatkan kapasitas dari human resource, terutama untuk negara Qatar sendiri. Jadi visi mereka adalah mengadakan international degree, jadi mengundang universitas-universitas terbaik yang ada di Amerika, tapi dicampur dengan culture regionally. Jadi tujuannya adalah dengan bersekolah di sini, dengan berbagai branch kampus yang ada di Qatar, nanti akan saya ceritakan apa aja yang ada di Education City ini, mereka akan mendapatkan degree dan juga level yang sama dari segi kurikulum dengan yang ada di US sendiri, tapi pada saat yang sama juga bisa melihat bagaimana culture yang ada di negara, terutama di Qatar ini. Jadi dibuatlah suatu daerah yang disebut sebagai Education City. Mungkin kalau di tempat-tempat lain adanya university, di sini jadinya adalah multiversities. Jadi dari berbagai universitas dimasukkan pada satu daerah, istilahnya disebut sebagai Education City. Ada berbagai universitas. Jadi sangat berbeda dengan ketika kita lihat kembali dari Mother University yang ada di US-nya. Di sini ketika ada di Qatar, itu tiap universitas fokus pada suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, ada Carnegie Mellon, itu khusus untuk the business dan computer science. Carnegie Mellon itu pusatnya di Pittsburgh. Kemudian Virginia Commonwealth University School itu lebih fokus ke art, fashion, graphic, interior design. Kemudian Weill Cornell Medical College sangat jelas untuk ke arah kedokteran. Texas A&M University, tempat saya sendiri bekerja sebagai profesor di sini, itu lebih fokus ke engineering. Kemudian Georgetown University dari Washington DC lebih ke foreign study, foreign service untuk menjadi diplomat. Kemudian Northwestern University lebih fokus ke komunikasi dan jurnalisme. Dan juga ada satu local university yang juga
baru-baru dibuka namanya Hamad bin Khalifa University yang akan saya juga diskusikan nanti satu persatu. Situasi di dalam kampus itu nggak jauh beda dengan mother campusnya sendiri yang ada di US. Ini saya cuma ambil beberapa foto aja yang ada di Google, yang ada di Facebook. Bagaimana kita lihat berbagai macam culture Arabik, ada yang dari India, ada yang dari Amerika. Jadi kita bisa berkumpul, ya. Jadi suatu culture yang mungkin agak berbeda kalau kita lihat mindset bagaimana sih keadaan di Timur Tengah, tapi begitu kita melihat sini, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari culture, dari diverse culture tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ini salah satu dari senior design dari VCU yang dipamerkan di salah satu mall di Qatar ini, bagaimana mereka mendesain fashion juga. Itu salah satu outcome dari yang mereka pelajari dan kemudian bisa digunakan, ya. Dan di bawah bagaimana situasi kelas sendiri, ya. Saya ambil contoh ini di Northwestern University, mungkin mereka sedang berdiskusi mengenai interview, dan tentunya yang mau dilihat, ya, mau dicontohkan dari gambar-gambar ini bagaimana diverse, bagaimana situasi sendiri yang kampus-kampus yang ada di Education City ini. Saya coba ilustrasi satu-satu universitas yang ada di sini. Yang pertama adalah Virginia Commonwealth University. Ini didirikan tahun 1998. Jadi bukan berarti yang di main kampus sana tahun 98, tapi mulai dibuka satu persatu di Qatar. Jadi VCU itu adalah universitas yang pertama yang dibuka dari visi dari Sheikh Musa di Qatar ini, dan beberapa jurusan yang ada di situ menawarkan untuk BA, ya, itu undergraduate level di fashion design, interior design, graphic design, painting and printmaking, art history, dan juga ada degree di master di design. Dan sampai sekarang mungkin sudah hampir 839 alumni dari VCU di Qatar ini. Kemudian universitas kedua yang dibuka di Qatar ini Weill Cornell Medicine. Kalau dari judulnya sendiri sudah jelas, ya. Di sini lebih fokus ke kedokteran, dan ada beberapa jurusan yang akan kita tunjukkan di sini. Tentunya misi dari Weill Cornell ini adalah bagaimana untuk mengedukasi, terutama buat student-student di bidang-bidang kedokteran. Dan program yang ditawarkan adalah 6 tahun pre-medical curriculum dan kemudian dilanjutkan dengan medical curriculum. So, Weill Cornell sendiri sudah dimulai ada di Education City ini sejak tahun 2001. Universitas berikutnya yang ada adalah Carnegie Mellon. Tentunya mereka fokus terutama di bidang-bidang bisnis dan computer science. Jadi mereka mulai ada di Qatar ini tahun 2004. Jadi jurusan-jurusan yang ada misalkan di biology, business administration, computer science, dan juga information system. Jadi universitas-universitas ini kalau di US lokasinya kan di beberapa negara, ya, di beberapa negara bagian, di berbagai kota, dan ketika sampai di tempat Education City ini saling tetangga. Jadi misalkan Texas A&M, tetangga kami adalah Carnegie Mellon. Jadi benar-benar di satu jalan kita melihat berbagai universitas yang kalau di US kita harus mengunjungi beberapa kota. Berikutnya lagi Georgetown University. Ini menawarkan bidang-bidang terutama di foreign services, ya, misalkan di area culture dan politics, international economics, international history, international politics, ya, dan juga beberapa minor di sini. Sejak tahun 2005 sudah melahirkan beberapa alumni sekitar 558 orang. Jadi banyak yang
calon-calon diplomat dari Qatar sendiri, dari internal orang dari Qatar sendiri, banyak yang bersekolah di sini dan kemudian mereka diproyeksikan menjadi diplomat untuk Qatar. Texas A&M University, tempat saya bekerja pada saat ini sebagai profesor, itu lebih fokus ke engineering. Tidak semua engineering ada. Kita menawarkan 4 program, chemical engineering, electrical dan computer engineering, mechanical engineering, dan petroleum engineering. Saya sendiri bekerja di petroleum engineering, kemudian graduate program yang ada pada saat ini untuk master di bidang chemical engineering, kita buka di tahun 2007 sampai sekarang sudah ada sekitar 1.160 alumni dari Texas A&M di Qatar. Berikutnya lagi Northwestern University yang ada di Qatar ini, ada Profesor Anto di antara kita juga. Itu menawarkan berbagai undergraduate program di bidang communication dan juga journalism. Kemudian juga ada master di bidang sport administration, karena kalau kita lihat tadi Qatar benar-benar fokus juga di bidang sport. Jadi ada event olahraga apa aja itu kelihatannya Qatar nggak mau kalah, pasti menjadi tuan rumah dari berbagai bidang olahraga tadi. Dan juga di sini ditawarkan beberapa dual degree program, dan Northwestern sendiri sudah dimulai tahun 2008. Jadi memang kalau kita lihat ini, memang nggak terlalu lama, tapi berkembang sangat pesat. Kalau kita melihat sejarah dari Qatar, bagaimana produksi gas mereka itu baru mulai sekitar tahun 90. Jadi bagi kami yang sudah berada di Qatar ini, terutama saya udah 11 tahun di Qatar, kita bisa melihat perkembangan pada saat pertama datang sampai saat ini. Sangat maju dan berkembang dengan pesat, dan tentunya yang universitas-universitas yang saya sebutkan ini terus berkembang karena menjadikan salah satu cara bagi negara ini sendiri untuk mengembangkan human resource mereka. Kemudian juga ada HCC Paris, walaupun tidak berlokasi di Education City, ya, di daerah yang tadi saya sebutkan, tapi mereka lebih specialized di postgraduate program, terutama di strategic business management dan juga di business administration. Dibuka pada tahun 2010. Dan yang terakhir di sini adalah dari lokal sendiri di develop Hamad bin Khalifa University. So mereka membuat beberapa program, misalkan ada College of Islamic Study, College of Humanity and Social Science, ada College of Science Engineering. Memang programnya banyak, tapi tidak akan overlap dengan area-area yang sudah disebutkan tadi. Ada di bagian hukum, Health and Life Science, Public Policy. Ini sudah dimulai tahun 2010.